Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembahasan kita pada hari ini, ada baiknya kita memulainya dengan ice breaking. Untuk kali ini kita akan membawakan tentang hidup sehat. Oke ibu, tolong ikuti saya. Saya sadar hidup sehat penuh semangat. Saya sadar hidup sehat penuh semangat. Saya sadar hidup sehat, saya sadar hidup sehat, saya sadar hidup sehat penuh semangat. Oke, sekali lagi ya, ibu, mari kita lakukan sama-sama ya. 1, 2, 3. Saya sadar hidup sehat penuh semangat. Saya sadar hidup sehat penuh semangat. Saya sadar hidup sehat, saya sadar hidup sehat, saya sadar hidup sehat penuh semangat. Kita mulai pembahasan kita pada hari ini. Sebelumnya, apakah ibu semua masih ingat materi langkah-langkah sebelumnya? Yaitu tentang ASI eksklusif dan MPASI. Ibu-ibu tahu kan apa itu ASI eksklusif? Yaitu ASI yang diberikan hanya pada bayi yang berusia 0 bulan sampai 6 bulan. Terus MPASI, tahu ibu-ibu apa artinya MPASI? MPASI itu kepanjangan dari makanan pendamping ASI yang diberikan saat bayi berusia 6 bulan sampai umur 2 tahun dan seterusnya. Terus untuk materi kita pada hari ini akan membahas tentang kunjungan ke posyandu. Tapi ibu, sebelum kita memulai pelajaran tentang pembahasan tentang kunjungan ke posyandu, ada baiknya kita memperhatikan atau menyaksikan film tentang posyandu atau Aku Anak Sehat, supaya untuk mengetahui apa saja yang didapatkan jika ibu semua pergi ke posyandu. Ya. Jadi ibu tadi kan telah menyaksikan film tentang kunjungan ke posyandu. Sekarang saya mau bertanya kepada ibu, apa yang dapat diambil atau diceritakan dari film tentang kunjungan ke posyandu tersebut? Terus kapan kita pergi ke posyandu? Ya, kita pergi ke posyandu itu sebanyak sebulan sekali minimal. Apalagi kita anggota PKH, sebagai anggota PKH wajib ada atau punya kewajiban untuk melakukan pemeriksaan ibu hamil dan ibu menyusui, serta memberikan pelayanan kesehatan kepada balita kita. Terus apa saja yang ibu lakukan ketika pergi ke posyandu? Yaitu tadi memeriksakan kesehatan bayi, memeriksakan kesehatan kita seperti ibu hamil, terus pelayanan kesehatan, pelayanan KB, terus pemeriksaan anak-anak yaitu pemeriksaan stunting atau tingginya di bawah standar umur yang sepertinya, terus dan sebagainya. Terus ini apakah posyandu itu penting? Betul, sangat penting ke posyandu. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita sebagai wajib KPM PKH wajib pergi ke posyandu sebagai dari komitmen kita. Terus apakah ada hambatan ketika ibu mau pergi ke posyandu? Tentu banyak, ada alasan inilah itulah, tapi yang penting kita usahakan
supaya dapat pergi ke posyandu untuk menjaga kesehatan bayi kita dan diri kita sendiri. Terus apakah di sini di ibu ini setiap bulan hadir di posyandu? Ya, kalau bisa sebulan sekali ya ibu, kita pergi ke posyandunya. Baik ibu, dapat disimpulkan dari film tadi, yaitu pentingnya kita ke posyandu, yaitu untuk yang pertama ada kegiatan-kegiatannya, yaitu pendaftaran balita, ibu hamil atau dan ibu menyusui. Maksudnya di sini kita mendaftar, pas kita datang ke posyandu, daftar dulu kehadiran kita, isi kehadiran kita. Terus yang kedua, penimbangan balita. Itu kegiatan kita selama posyandu, yaitu pertama penimbangan balita, yaitu untuk tahu berapa berat dan tinggi badan anak kita yang sudah berusia 6 tahun. Terus pencatatan hasil penimbangan. Pencatatan hasil penimbangan ini yaitu tadi sebelumnya kan kita melakukan penimbangan. Terus penyuluhan dan pelayanan gizi. Yang di sini kita dapat juga mendapatkan pelayanan kesehatan kita, seperti materi tentang kesehatan, gizi bayi, makan apa yang perlu kita makan untuk anak kita dan gizi kita sebagai ibu hamil. Terus pelayanan kesehatan, yaitu seperti tadi memeriksa kesehatan kita, melaksanakan kesehatan orang tua kita. Terus KB itu penting untuk ibu-ibu yang supaya tidak yang mau melakukan KB atau keluarga berencana. Terus imunisasi kepada anak, terus juga memberikan vitamin A kepada anak kita, dan memberikan itu pojok oralit. Selain dari yang tadi itu juga ada yang sangat penting, yaitu bagi ibu hamil harus mendapatkan atau memperolehkan tablet TTD atau tablet tambah darah serta imunisasi tetanus toksoid. Itu bisa kita dapatkan selama kita pergi ke posyandu. Terus kalau ibu nifas juga kita akan memperoleh kapsul vitamin A dan tablet tambah darah juga. Jadi intinya bawa anak ke posyandu tiap bulan hingga usia 6 tahun. Jadi ibu, manfaat kita pergi ke posyandu yang pertama yaitu memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi atau pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita kita. Terus yang kedua, pertumbuhan anak balita terpantau sehingga tidak menderita gizi buruk atau yang dikenal dengan stunting. Terus yang ketiga, bayi dan balita mendapatkan vitamin A. Terus yang selanjutnya yaitu bayi memperoleh imunisasi lengkap. Dan selanjutnya yaitu ibu hamil akan memperoleh atau mendapatkan tablet tambah darah dan serta imunisasi tetanus toksoid atau TT. Terus ibu nifas juga memperoleh kapsul vitamin A dan vitamin tambah darah tadi, tablet tambah darah. Terus memperoleh penyuluhan kesehatan terkait tentang kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya, apabila terdapat kelainan pada bayi, anak balita, ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui dapat segera diketahui dan dirujuk segera ke puskesmas terdekat. Selanjutnya, dapat berbagi pengetahuan dari pengalaman tentang kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan anak balita kita, dan selanjutnya. Baik ibu, mungkin pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan, silap kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.